Oke, ini ya sudah terjadi open, sudah di open, dan kemudian ceritanya udah diisi ya dok, sudah dilakukan pengisian. Nah, sudah dilakukan pengisian dan sekarang kita bikin core-nya. Core-nya itu, ini sebentar dulu kompositnya. Kita bikin core-nya menggunakan GIC ya. GIC di sini kita pakai Glasin Kids nih dok, khusus anak-anak ya. Ini kemana? Nah, ini ya. Ini khusus untuk anak-anak nih. Glasin Kids ya. Kita aduk seperti biasa dengan konsistensi dempul. Oke. Ya. Ada powder dan liquid dari Glasin Kit. Terus kemudian kita cobakan ya. Kita sekarang buat core-nya dulu ya dok. Ada takaran sendoknya. Nanti kalau orang tua ngelihat, orang tua melihat gigi anaknya tadinya kerepes, terus tiba-tiba sudah sudah bagus kembali ya, sudah balik ke anatomi semula. Nah ini, terus kemudian kita tambah liquidnya. Dokter di tempat kliniknya ya, dokter-dokter semua ada asistennya nggak? Nah sebenarnya harusnya kalau ada asistennya lebih cepat nih ya dok. Kalau anak-anak biasanya pada pasien yang nangis-nangis, nah kita butuh four-handed dentistry. Jadi udah ada yang aduk ya, kita aduk dengan gerakan melipat seperti biasa. Ya. Sampai dempul biasanya ya dok, supaya core-nya bagus nanti dan langsung keras. Biasanya kita tunggu settingnya untuk ini kita masukkan ke dalam ya dok, ke dalam lubangnya yang sudah di open bore. Terus kita buat core. Biasanya sih tinggal 2 mili itu sih giginya ya di atas, seperti yang tadi foto. Kita bikin core. Nah ini yang paling baik, kita tunggu 24 jam, jadi besoknya baru balik lagi untuk bikin composite-nya ya. Jadi biar dia setting. Nah ini GIC-nya bagus ya dok, GIC for Kids. Jadi dari Arista, khusus untuk anak-anak ya, ada promonya juga nih katanya. Nah, oke, setelah sudah kita bikin core-nya seperti ini ya dok, core-nya, terus kemudian sekarang ini sebetulnya baiknya dokter pulang dulu anaknya, terus baru besoknya datang lagi untuk kita bikin kompositnya ya. Nah untuk kompositnya kita ambil dari celluloid crown ya, celluloid crown nih. Ininya kelihatan. Ya, ini celluloid crown-nya. Celluloid crown tuh biasanya harus dia panjang ya dok.
Jadi harus digunting sesuai dengan panjang dari kita cobakan ke giginya. Kalau udah pas, ada juga sih yang udah pas ya. Pasnya itu adalah insisalnya sama dengan si gigi, kemudian di daerah gingivanya juga sudah pas. Nah, ini sudah pas ya, sudah pas. Ada juga yang memang panjang ya. Jadi belinya celluloid crown di mana dok? Nah ini saya juga lupa di mana. Cuma bentukannya sudah banyak gini ya. Jadi ada paketnya. Nah ini sudah panjang dan di sini ada nama nomor giginya 61, 51 udah nomornya ya. Jadi kalau gigi 51 ya kita pakai yang 51. Kalau gigi 61 kita pakai yang 61 ya. Jadi sesuai dengan giginya. Nah ini saat ini 61. Jadi kita coba untuk 51. Nah, seperti ini. Nah, ini panjang kan dok ya. Kita cobain di sini. Ini pasti panjang sekali. Ya, awalnya panjang. Nah, ini tuh melebihi. Nah, terus kita lakukan pengguntingan. Guntingnya harus sesuai dengan anatomi bahwa di daerah gingiva kan pasti begini nih. Belok gitu ya. Dalam bentuk seperti ini. Kita gambar itu. Ya, kelihatan. Ya. Nah, di mesial distalnya tuh begini ya bentukannya. Jadi harus melengkung gitu dok. Kita gunting ya. Kita gunting bagian mesial distalnya sama sertikalnya juga. Terus kemudian disesuaikan dengan si giginya panjangnya. Oke. Setelah sesuai ya, kalau sudah dipasin nih dok, kalau sudah dipasin ya, dipasin di sini. Ini kita cobakan ke giginya. Ini kenapa ya paling sering banget saya bikin hands-on ini, karena supaya dokter-dokter semua bisa membuat anak-anak tersenyum dengan indah gitu loh. Jangan bilang udah nanti aja tungguin lepas lah, itu kesian ya dok. Jadi setelah oke ya. Nah sama kan, ini plastik seluloidnya. Kemudian ujungnya kita ujungnya kita bolongin sedikit ya dok, supaya ada udara di ujung sini ya. Kemudian kita pakai yang breakable composite ujungnya. Terus kemudian kita masukkan kompositnya. Ini kompositnya pakai yang A2 ya, dari Arista juga ya. Namanya Parion ya. Bagus, ini lunak dan warnanya sesuai dengan gigi sulung ya. Kita papatkan. Nah, terus kemudian kita siapkan giginya ya dok. Yang tadi tetap harus dibonding karena kan setengahnya masih ada begigi, bukan cuma GIC aja. Jadi kita siapkan, ini udah oke ya. Ini di sini saya taruh ya. Sudah oke bentuk seluloidnya ya. Tuh saya takut mencol. Nah, terus kemudian kita siapkan giginya ya dok. Giginya kita lakukan bonding. Nah, bonding yang kita lakukan ini langsung ya. Jadi nggak pakai ETSA lagi, karena kita tahu bahwa dari anak-anak itu susah untuk ETSA. Ini saya menggunakan bonding ini ya. Dari Arista juga ya. Kemudian kita ratakan ini semuanya ya dok, bonding.
Terus seperti biasa diamkan 20 menit, dibus-bus ya. Kemudian disinar. Setelah disinar, kita masukkan tadi yang sudah ada seluloid, kita masukkan ya dok. Ini tangan saya gede kali ya, maaf ya dok. Ini kita masukkan ya, tuh. Terus kelebihannya kita buang ya. Oke, kelebihannya kita buang. Tuh kalau offline enak ya dok, coba langsung dokter. Jangan lupa buang kelebihannya ya dok, karena ini enak banget dok kalau dokter benar-benar pas, itu nggak perlu poles lagi dok, itu udah langsung mengkilap seperti tadi di foto ya. Kita udah jarang melakukan pemolesan lagi kalau sudah menggunakan seluloid strip ini. Nah, oke. Setelah ini kita sinar kembali. Angin juga jangan lupa palatal. Oke. Nah, jadi deh, ya kan? Sama. Nah, ini kita jangan lupa kita buang si plastiknya ya. Seluloidnya jangan lupa kita buang. Ini kameranya nggak fokus. terus kalau nggak dibuang gimana dok? Boleh sih sebenarnya, cuma jadi nggak nyaman nanti anaknya ya. Jadi baiknya kita buang seluloidnya. Nah, jadi deh ya. Kalau ada yang sip. Kameranya ya. Ini karena di model ya. Ini. Kameranya Dipasang. Nah, sip. Oke, jadi deh mengkilap tuh sama dengan gigi sebelahnya. Paling poles boleh sedikit ya kalau ada ciping-ciping ya karena pada saat penyongkel. Nah, ini dia. Sip. Blur ya. Oke. Jadi nanti dicek oklusinya setelah ini dicek oklusinya oke atau enggak. Ini bagus ya, kompositnya langsung mengkilap, warnanya juga hampir sama dengan gigi sulung A2. Terus belakangnya juga harus dilihat, kalau misalnya masih ada yang nonjol atau berlebihan bisa dikurangi dengan enhance ya. Oke ya. Jadi alhamdulillah kita bisa gunakan GIC Postcore ya. Jadi nggak perlu pakai bahan metal lagi, jadi bahan adesif aja GIC-nya. Kemudian setelah itu kita bisa gunakan komposit. Ya. Oke, demikian untuk live demo dari saya.